Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Putri Nugraha. Saya dari Universitas Indonesia Membangun semester 4 dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 12124110035. Oke. Pada kesempatan kali ini saya tuh akan berbincang-bincang seru tentang sesuatu yang sering kita dengar di dunia korporat. Nah, tapi kadang dalam pengaplikasian di lapangannya tuh kayak masih suka rada melenceng gitu ya. Kita bahas terlebih dahulu tentang Corporate Social Responsibility, CSR, hubungan sama dengan Public Relation atau PR, dengan manajemen reputasi dan tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan sosial. Nah, bagi teman-teman di sini, mungkin kan kalian udah nemu ya berita di media sosial, TV, atau perusahaan yang besar yang bagi teman-teman bantuan atau bikin acara seremonial potong pita yang megah banget. Nah, seringkali kita tuh bingung kan, ini tuh beneran program peduli masyarakat atau cuma taktik biar kelihatan baik aja di mata publik. Nah, untuk dari situlah kita akan bahas gitu ya. Disinilah pentingnya kita paham bahwa di dunia bisnis ada yang namanya citra dan ada yang namanya reputasi. Kalau citra itu sendiri sifatnya situasional, bisa diubah instan pakai iklan kosmetik atau publikasi satu arah. Nah, kalau misalnya reputasi ini tuh adalah akumulasi persepsi pemangku kepentingan yang memiliki jangka panjang. Ini aset yang tidak berwujud perusahaan yang dinilai jauh lebih berharga daripada gedung dan pabrik mereka. Nah, PR ini juga memiliki tugas sebagai garda terdepan untuk menjaga reputasi tersebut. Jadi mereka keduanya ini saling berkaitan atau simbiosis mutualisme. Keduanya sama-sama menguntungkan gitu ya. Dan kendaraan utama yang paling nyata adalah CSR yang substantif. Oke. Mengapa perusahaan membutuhkan CSR, Corporate Social Responsibility? Nah, ini tuh berkaitan sama teori atau materi yang dibahas di sesi 9 yang kita pelajari. Kayak reputasi perusahaan itu dibentuk 3 hal utama mekanisme. Yang pertama, kinerja ekonomi mereka, kedua, kualitas komunikasi mereka, ketiga, transparansi. Yang paling krusial buat kita bahas adalah perilaku sosial mereka, yaitu gimana perusahaan tuh memperlakukan lingkungan dan komunitas sekitarnya seperti apa. Nah, public relation dan CSR itu tuh kayak memiliki hubungan simbiosis kan yang tadi aku bilang. Kayak PR juga butuh program CSR sebagai substansi yang nyata supaya kalau ngomong ke media itu pesannya tuh kayak punya isi gitu ya, nggak cuma retorika yang kosong atau omong kosong doang. Tapi sebaliknya, CSR juga udah dibikin mahal-mahal bakal jadi aktivitas diam-diam yang nggak berdampak apa-apa ke reputasi, dan kalau PR yang nggak mengkomunikasikan secara efektif. Tapi lebih kerennya lagi, reputasi yang bagus dari program CSR itu yang otentik itu bisa berfungsi sebagai asuransi sosial. Maksudnya gimana sih gitu ya? Kalau kalian udah nonton di kemarin sesi 9, ini tuh udah sempat aku bahas. Kalau perusahaan tuh kayak punya rekam jejak yang bersih dan terbukti tulus berkontribusi ke masyarakat. Pas suatu saat mereka kena musibah atau krisis, publik dan stakeholder bakal cenderung lebih memanfaatkan dan memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Nah, tapi ingat, publik sekarang tuh pinter-pinter, apalagi netizen di Indonesia ya, yang sekarang tuh udah terkenal banget kritis mereka gitu ya. Kalau ngomongin komunikasi terlalu agresif, hiperbolik, tapi nggak sebanding sama praktis bisnis mereka, perusahaan bakal langsung kena cap greenwashing atau CSR washing. Programnya malah bakal jadi bumerang buat mereka sendiri, dan itu tuh bakal berdampak untuk perusahaannya dan bisa menjadi kegagalan atau malah gulung tikar. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya aku bakal ngebahas charity menuju improvement. Sekarang kita tuh lebih masuk ke dalam materi yang bakal kita bahas yang ada di sesi 11. Kenapa kita akan ngebahas charity dan menuju
empowerment, yaitu menjadi kesejahteraan sosial kan. Untuk mengenai tujuannya tuh untuk kesejahteraan sosial. Di materi ini tuh James Mingle berbagi perspektif kesejahteraan tuh jadi 3. Dan yang paling ideal buat CSR tuh adalah pendekatan development atau pembangunan kapasitas masyarakat. Sayangnya di lapangan tuh masih banyak banget perusahaan yang terjebak di paradigma yang lama, yaitu charity, karitatif, bukan improvement, yaitu pemberdayaan gitu ya. Kalau misalnya charity itu apa? Charity itu kadang perusahaan tuh memandang masyarakat tuh sebagai objek yang pasif, lemah, tidak berdaya gitu ya. Program mereka tuh hanya jangka pendek dan konsumtif gitu ya. Contoh-contohnya bagi-bagi sembako, uang tunai gitu ya. Jadi mereka tuh kayak merasa kayak ya udah kan kalau kayak gitu mah tidak berdampak dan tidak berkepanjangan karena ya udah dapat selesai, udah dapat ya selesai kayak gitu. Berdasarkan teori dari Robert Sheridan, bantuan kayak gini tuh nggak bakal nyiptain kesejahteraan berkelanjutan karena tidak membangun akumulasi aset jangka panjang, baik secara aset finansial, sosial, manusia, atau fisik. Malah efeknya tuh menjadi buruk di lapangan dan menciptakan mentalitas ketergantungan dari warga setempat yang merasanya perusahaan wajib memberikan uang secara terus-menerus. Nah, sebaiknya kalau kita kasih paradigma empowerment, yaitu pemberdayaan, kita tuh memandang masyarakat tuh sebagai subjek yang aktif, yang memiliki kekuatan internal sendiri. Kita tuh kayak butuh asset based approach, kayak di mana perusahaan di sini tuh perannya cuma bukan fasilitator, tapi fasilitator atau mitra setara yang membantu masyarakat mengembangkan UMKM mereka, melatih pelatihan vokasi atau ngebuatin kelemahan lokal kayak koperasi. Terus target utama mereka juga adalah kemandirian. Bahkan indikator keberhasilan sejati CSR itu adalah setelah 1 atau 2 dekade kehadiran program perusahaan tersebut. Itu tuh justru udah gak diperlukan lagi karena masyarakat udah mandiri total. Seperti itu. Kalau misalnya kita bahas di selanjutnya, kayak kita bedah kasus aja ya, kegagalan CSR di Indonesia tuh ada apa aja gitu ya. Biasanya teori yang gak awang-awang, mari kita bedah fakta kegagalan nyata di lapangannya tuh seperti apa yang terjadi di Indonesia. Kayak kegagalan-kegagalan ini tuh sangat valid dan mencerminkan apa yang diperingatkan dalam teori strategi komunikasi CSR yang Morsing itu tuh kayak serta tantangan pemberdayaan masyarakat tuh kayak gimana. Nah, kalau kasus 1 tuh kayak kegagalan komunikasi dan pengabaian konteks lokal. Kayak kasus pertambangan atau perkebunan di Indonesia tuh kayak ada strategi konseptual yang wajib diingat. Kayak kita nggak bisa cuma pakai pendekatan formal legalitas saja, kita juga harus pakai pendekatan personal sama relation, karena lewat silaturahmi, gotong royong, dan ngerangkul tokoh informal kayak ketua adat, tokoh agama, RT, RW, Pak Camat, desa gitu ya. Kayak itu tuh sangat membantu. Kalau misalnya kita lihat fakta kegagalannya tuh apa ya? Kayak di beberapa daerah konflik lahan seperti perkebunan kelapa sawit di Sumatera atau tambang di Kalimantan gitu ya. Itu tuh kayak pada perusahaan tuh mencoba meredam kemarahan warga lokal akibat polusi atau sengketa tanah dengan cara langsung menggelontorkan program CSR berupa pembangunan fasilitas fisik sepihak tanpa mau duduk bareng berdialog dengan tokoh adat setempat. Kalau misalnya kita menggunakan analisis teori, ini adalah kesalahan strategi komunikasi informal satu arah. Menurut Morsing, kayak perusahaan tuh main bangunan gedung aja tanpa melibatkan partisipasi yang aktif publik, needs based bukan asset based. Hasilnya bangunan CSR itu dirusak warga, ditolak atau dibiarkan terbengkalai karena masyarakat tuh ngerasa ini bukan solusi tapi akar masalah, melainkan cuma taktik pencitraan CSR washing demi membeli kedamaian. Nah, kalau misalnya
Nah, di kasus yang kedua itu ada kasus greenwashing, industri manufaktur dan tekstil. Kayak fakta kegagalannya tuh ada apa aja ya? Kayak beberapa tahun terakhir tuh kayak marak produk lokal maupun multinasional di Indonesia tuh yang gencar mengkampanyekan gerakan minim plastik atau produk ramah lingkungan lewat sosial media mereka secara masif. Namun di saat yang sama, investigasi LSM lingkungan menemukan bahwa pabrik mereka di daerah Jawa Barat atau Banten terbukti menyumbang polusi udara yang buruk dan membuang limbah cair yang beracun ke sungai yang menjadi sumber air bersih warga setempat. Kalau misalnya kita analisis menggunakan teorinya tuh, ini tuh contohnya dari greenwashing yang secara nyata, di mana komunikasi CSR yang terlalu hiperbolik dengan gak sebanding sama praktis bisnis intinya. Berdasarkan materi Potret dan Karmar, mereka mengabaikan CSR preventif, mencegah polusi dari awal, dan malah sibuk mencari panggung lewat CSR kosmetik. Ketika faktanya aslinya terbongkar, reputasi mereka tuh akan hancur instan dan gerakan boikot produk akan meluas dan asuransi sosial mereka gak berlaku lagi karena publik merasa dikhianati. Nah, selain itu juga perluasan fakta dan contoh kasus kegagalan di Indonesia tuh ada apa aja gitu ya. Yang pertama tuh teman-teman tuh kayak kita harus bahas lagi lebih dalam lagi tentang kegagalannya. Kayak mengapa banyak program CSR di Indonesia yang anggarannya miliaran rupiah tapi rontok di lapangan. Terus seringkali kegagalannya itu terjadi karena perusahaan terjebak dalam charity gitu ya, atau tidak melakukan stakeholder analisis yang mendalam untuk memetakan dinamika politik mereka. Nah, kalau misalnya di sini tuh ada kegagalan program sapi ternak yang masalahnya tuh kayak menganalisis ketergantungan, ketidakadaan aset jangka panjang. Ini adalah salah satu contoh klasik yang paling sering terjadi pada perusahaan tambang, semen, atau migas di wilayah pedesaan Indonesia. Fakta di lapangannya tuh seperti apa? Perusahaan tuh ingin menaikkan pendapatan mereka melalui masyarakat, melalui sektor peternakan. Mereka membeli puluhan ekor sapi atau potong kambing, lalu mengabaikan begitu saja kepada kelompok tani atau warga sekitar. Hubungan komunikasi yang digunakan bersifat satu arah, perusahaan memberi, masyarakat menerima, hanya itu saja. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun, mayoritas hewan ternak tersebut habis. Ada yang dijual oleh warga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mendesak seperti bayar utang atau beli motor gitu ya. Ada juga yang mati karena warga tidak dibekali keterampilan kedokteran hewan dasar, dan ada juga yang memelihara dengan secara terbengkalai. Nah, kalau kita menggunakan teori kenapa gagal, berdasarkan teori Robert Sheridan, program ini tuh gagal karena bersifat bantuan konsumtif tanpa membangun manajemen aset yang berkelanjutan. Terus perusahaan tuh memandang kayak pendekatannya tuh need based, karena miskin maka butuh bantuan fisik, bukan asset based atau asset based approach. Kayak perusahaan tuh gagal lagi mengubah pola pikir masyarakat dari mentalitas ketergantungan. Kayak perusahaan tuh kayak seolah-olah wajib memberikan terus menerus menjadi kemandirian gitu ya, tanpa adanya penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi, peternakan, atau pendampingan teknis improvement. Hewan ternak hanya menjadi komoditas jangka pendek yang langsung habis. Terus tambahan fakta makro di lapangan untuk bagian evaluasi dan tantangan. Ini tuh kayak ada fakta kayak kejar tayang laporan tahunan. Banyak tim CSR tuh di perusahaan di Indonesia tuh mengeluh bahwa mereka tuh terjebak dalam timeline sirkulasi laporan keuangan dan sustainable report tahunan korporasi gitu ya. Dampaknya apa? Karena dampaknya kesejahteraan sosial impact baru bisa terlihat nyata setelah 3-5 tahun. Tim CSR di lapangan tuh sering kali dipaksa membuat program-program yang instan, yang gampang difoto, seperti bagi-bagi beasiswa sekali rilis, meresmikan gapura desa, atau hitanan massal, hanya demi mengisi halaman laporan tahunan agar terlihat bekerja di mata pemegang saham.
ini membuat program pemberdayaan yang bersifat developmental dan berkelanjutan sangat jarang tersentuh di lapangan. Nah, jadi teman-teman tuh kayak ada kasus yang sering banget di perusahaan Indonesia tuh kayak pusing 7 keliling. Ya mereka tuh kejebak lagi, terlalu nyaman dibagi-bagi uang atau charity. Ada pabrik Jawa Barat yang niatnya baik tiap bulan ngasih sembako dan uang tunai ke desa sebelah. Tapi begitu pula pabriknya lagi efisiensi dan butuh bantuan pertolongan, bantuan itu tuh malah dipotong, warganya malah demo nutup gerbang pabrik. Kenapa? Karena perusahaan gagal ngebangun kemandirian. Mereka tuh jadi ketergantungan, hanya memiliki pola pikir yang maunya dikasih, minta, dan itu tuh jadi seolah wajib perlu diberikan gitu ya. Terus mereka juga lupa kalau tujuan akhir dari CSR ini bikin masyarakat tuh mandiri sampai suatu saat nanti perusahaan udah nggak diperlukan lagi di sana. Jadi kalau CSR itu kita bukan cuma sekedar ngasih ikan tanpa pernah ngasih kailnya. Jadi siap-siap aja kalau misalnya program itu bakal jadi bom waktu buat reputasi di perusahaan tersebut. Nah, tadi juga kalau misalnya si kasus yang sapi itu yang habis terjual itu kayak sumur artesis yang jadi besi tua sampai kapal nelayan cuma yang diparkirin doang. Kita tuh bisa lihat satu benang merah kalau corporate social responsibility itu bukan tentang seberapa besar uang yang perlu kita keluarkan, tapi seberapa besar perlibatan masyarakat di dalamnya. Jadi kalau cuma mentransfer uang atau mentransfer barang tanpa mentransfer pengetahuan dan penguatan kelembagaan, kita sedang merusak reputasi kita sendiri secara perlahan dan benar menjadi bom waktu berupa ketergantungan secara sosial karena mereka memiliki mental mengemis dan meminta-minta. Nah, terus dan tantangan dan evaluasi mengapa banyak program yang gagal tuh kayak kita tuh perlu melakukan beberapa kali evaluasi yang terus berulang di Indonesia. Jawabannya kayak ada di bagian kayak evaluasi CSR. Kayak banyak perusahaan di Indonesia kalau bikin laporan CSR tahunan yang diukur itu cuma output aja, bukan outcome atau impact. Misalnya gini, perusahaan lagi bikin program pelatihan, menjahit kelompok buat perempuan, marginalnya tuh di laporan tahunan ditulis. Misalnya perusahaan telah sukses melatih 50 ibu-ibu dan membagikan 50 mesin jahit. Beres. Itu baru level output. Cuma ngitung jumlah barang atau aktivasi yang dikeluarkan. Tapi perusahaan itu jarang mengevaluasi adalah apakah setelah pelatihan itu pendapatan rumah tangga ibu-ibu itu benar naik. Kalau misalnya kita lihat dari dimensi ekonomi. Kalau misalnya apakah rasa kepercayaan diri mereka meningkat, itu kalau misalnya dilihat dari dimensi psikologis. Kalau misalnya kita lagi lihat apakah mesin jahit beneran dipakai atau malah langsung dijual lagi karena mereka nggak punya akses pasar buat jual bajunya. Itu juga perlu kita evaluasi dan kita perlu persiapkan secara matang gitu ya. Nah, kayak tantangan evaluasi lain di lapangan di Indonesia tuh adalah salah satu masalah atribusi dan jangka waktu. Perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat itu butuh waktu untuk bertahun-tahun. Sementara itu, siklus laporan keuangan perusahaan tuh menuntut hasil yang instan setiap tahunnya untuk keperluan kehumasan. Akhirnya, karena dikejar tenggat waktu laporan uang, perusahaan juga milih cara gampang, balik lagi ke program charity, jangka pendek dan gampang difoto, gampang dilaporkan, dibandingkan bikin program pemberdayaan jangka panjang yang ribet gitu ya. Oke, jadi kita udah ada di penghujung kesimpulannya. Jadi kesejahteraan sosial itu adalah salah satu tujuan akhir dari setiap investasi CSR yang dilakukan perusahaan. Reputasi jangka panjang ini nggak bakal bisa kita bangun dari acara seremonial potong pita aja atau bagi-bagi sembako setiap tahun. Itu tuh hanya sifatnya sementara. Reputasi yang sejati itu lahir dari otoritas. Ketika perusahaan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, menerapkan CSR preventif, berkomunikasi lewat strategi, keterlibatan dua arah, serta adaptasi terhadap konteks lokal masyarakat yang mengutamakan silaturahmi.
Sesuai prinsip transparansi, perusahaan juga perlu memberikan evaluasi program mereka secara jujur, termasuk berani mengakui tantangan dan kegagalan mereka dalam untuk mempelajari internal, bukan sekedar menjadikan dokumentasi formal pelaporan semata. Harapannya, ke depannya kita nggak nemu lagi tuh perusahaan yang cuma fokus ke greenwashing atau pencitraan sesaat, karena bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang mampu bertumbuh bersama kemandirian masyarakat di sekitar, bukan tumbuh di atas ketergantungan mereka. Terima kasih banyak mungkin atas perhatian dan waktunya. Yuk, kalau misalnya mau ada yang ditanyain atau kita diskusiin bareng-bareng, silahkan drop di kolom komentar. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan atau artikulasi atau materi. Boleh tolong dikoreksi di kolom diskusi atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.